Hai, apa kabar semuanya? Bagaimana lebarannya? Masih dalam nuansa lebaran. Di sini Rizky ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di segmen teman tidur episode terakhir kemarin diceritakan pertemuan antara Wulansari dan si Boy di Pantai Lampuk, Aceh. Pertemuan singkat setelah pencarian 3 hari dengan bermodalkan alamat dan foto doang. Akhirnya mereka bertemu meski pada awalnya si Boy hampir saja putus asa. Yang belum tahu cerita pertemuan Boy dan Wulansari bisa diklik di pojok kanan atas ya. Baik, sebagai flashback untuk mengingat kenangan cerita Boy Chandra dan Wulansari episode kemarin, berikut cuplikannya. Dan selamat menyaksikan ya. Semoga tidurmu lelap dan mimpimu lebih indah. Dulu pantai ini adalah salah satu pantai terparah akibat terjangan tsunami 2004. Ternyata Tuhan memang maha baik ya. Yang dulunya hancur pun bisa kembali indah. Asal kita mau menatanya lagi. Boy, seseorang memanggilku dari belakang. Aku membalikkan tubuhku. Ada perempuan yang kukenal wajahnya. Namun, dia tak mengatakan apapun kepadaku. Kamu ada di hadapanku, Wulan. Aku benar-benar tak tahu harus berkata apa. Aku melangkahkan kaki mendekatimu. Tak ada yang tahu dengan apa yang direncanakan Tuhan. Dia hanya menjatuhkan cinta di dada manusia. Saat cinta itu tumbuh, akan ada angin dan badai yang menghadang. Aku pernah dikalahkan oleh badai itu. Dan kini aku tak lagi ingin merasakan sakitnya dipatahkan badai. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menulis kisah ini. Bukan untuk mengingatkan luka, tetapi untuk mengakui kesalahanku kepadamu. Agar setiap kali aku membaca cerita ini, aku ingat bahwa kamu adalah perempuan terindah yang akan selalu kuperjuangkan. Awalnya aku pikir aku hanyalah pengagum. Aku tak akan pernah mendapatkan hatimu. Apalagi sampai menjadi kekasihmu. Tak pernah sama sekali. Namun, sejak malam itu, aku akhirnya paham bahwa tak ada yang tak mungkin dari cinta. Semuanya menjadi mungkin. Bahkan untuk kita yang belum pernah bertemu sekalipun. Aku sempat kehilangan semangat untuk mengerjakan tugas akhirku. Kamu tahu, Boy? Itu karena seseorang yang dulu pernah kusayangi sepenuh hati, ternyata hanya menganggap perasaan kami sebatas mainan. Dia tak pernah benar-benar serius kepadaku. Mungkin aku termasuk manusia yang lemah. Hanya karena urusan hati, semangatku mengerjakan tugas akhirku hilang. Namun begitulah kenyataannya. Hingga akhirnya aku menemukanmu. Sungguh, aku pun tak pernah merencanakan hal seperti ini. Aku tak pernah berpikir untuk menjadi kekasihmu. Aku hanya ingin mengenalmu, karena aku mengagumimu. Namun entah dari mana datangnya, rasa itu tumbuh di dadaku. Dan senangnya, kamu juga merasakan hal yang sama. Kamu tahu, Boy? Beberapa hari aku sempat jungkir balik menahan rindu kepadamu. Sebelum kamu menyatakan bahwa kamu memiliki perasaan kepadaku. Namun, aku menahannya. Aku tak ingin terlihat berlebihan di matamu. Aku masih sadar, aku hanya pengagummu. Dan aku paham, kamu akan jadi risih kalau aku mengutarakan hal di luar kepentingan kita sebagai penulis dan pembaca. Kamu pasti tidak nyaman kalau aku mengusik kehidupan pribadimu. Namun, telepon pertama kita malam itu mengubah semua pandangan itu kepadamu. Kamu ternyata tak seperti itu. Bahkan kita merasa kita sudah sangat dekat. Aneh memang. Kita yang belum pernah bertemu bisa merasakan nyaman seperti itu. Namun aku tidak mau munafik apapun yang terasa di dadaku. Aku benar-benar nyaman bercerita denganmu. Saat kamu menyatakan apa yang terasa di dadamu malam itu, aku berusaha menahan napasku. Aku tak ingin kamu tahu kalau aku juga merasakan hal yang sama. Aku juga masih berusaha realistis bahwa kita saja belum pernah bertemu. Namun beberapa hari kemudian, aku merasa ada yang berubah darimu.
kamu terasa menjauh. Apa benar demikian? Atau hanya perasaanku yang berlebihan sebagai pengagum? Namun, sungguh, aku benar-benar merasa di dalam dadaku itu hilang. Rindu itu, rindu yang sudah lama tak kurasakan. Rindu yang terasa menyesak di ulu dada, tetapi terasa membahagiakan. Aku tak ingin kehilangan rasa itu. Karena itu, aku akhirnya memilih untuk menghubungimu. Aku tak ingin rasa ini sia-sia. Dan aku senang, karena kamu masih merasakan hal yang sama denganku. Kamu juga merasakan rindu yang sama. Aku juga merasakannya, ucapmu. Kita sepakat untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, meski kita belum pernah bertemu. Sejak saat itu, aku mulai semangat lagi. Aku merasa aku punya tujuan hidup. Mungkin karena aku sedang jatuh cinta, aku merasa tujuan hidupku adalah kamu. Namun, semua tak berjalan semudah yang aku bayangkan. Berkali-kali Vira dan teman-temanku yang lain mengingatkan aku tidak usah terlalu percaya, karena kita belum pernah bertemu. Mereka menganggap aku hanya bermain-main denganmu. Perasaan kita hanya perasaan sesaat. Namun, aku tak pernah berpikir seperti itu. Meski jujur saja, aku juga kadang didatangi pikiran curiga. Apa kamu benar-benar menjaga hatiku di sana? Demi cinta padamu, Boy, aku menjaga semua apa yang aku rasa. Dan terus mengabaikan kecemasan-kecemasan yang datang tanpa henti. Karena itu, aku tak pernah menunjukkan sikap cemburuku padamu. Biar saja, aku yang memendamnya sendiri. Meski sesekali, aku tak pernah mampu melawannya. Aku kebablasan, seperti saat aku cemburu kepada sepupumu itu. Aku paham, tak ada yang bisa kita banggakan selain kepercayaan untuk menjalani hubungan seperti ini. Karena itu, aku menaruh percayaku sepenuhnya kepadamu. Selama menjadi kekasihmu, aku juga beberapa kali datang ke Aceh untuk menemui nenekku, juga keluarga yang lainnya, dan datang ke Lampung untuk menikmati es kelapa muda dan mie rebus. Setiap kali datang ke Lampung, aku selalu berdoa agar kelak aku bisa menikmati senja di pantai ini bersamamu. Menghabiskan waktu untuk menatap langit yang terbakar itu, melepas rindu yang menumpuk di dada kita. Namun, sejak pengakuanmu malam itu, aku merasa semua impianku tak ada gunanya lagi. Rasanya hancur. Hatiku seolah tak terbentuk. Orang yang aku tunggu, lelaki yang ingin kujadikan tujuanku, ternyata dengan tega mencintai perempuan lain. Sudahlah, Hulan. Mungkin dia memang bukan yang terbaik untukmu. Vira berusaha menenangkanku. Tapi aku sudah terlanjur sayang sama dia. Air mataku masih saja mengalir. Vira menenangkanku. Dia adalah teman terbaik yang meyakinkan aku bahwa semua akan baik-baik saja. Kalau dia beneran sayang sama kamu, dia akan datang di hari wisudamu nanti. Ucap Vira mencoba membuat aku tenang. Aku berusaha menenangkan diri. Aku sengaja tidak menerima teleponmu, tidak membalas SMS atau BBMmu, hanya untuk menenangkan hatiku. Aku benar-benar takut kehilanganmu. Tapi aku tidak bisa menahan sakitnya dikhianati. Hingga hari wisuda itu datang, kamu tak juga terlihat. Aku sudah menunggumu. Aku harap kamu datang menemuiku dan mengatakan kamu benar-benar mencintaiku. Namun, apa yang terjadi? Kamu tak pernah datang. Sudahlah, nak. Mungkin dia memang bukan jodohmu. Mama berusaha menenangkanku. Selain kepada Vira, Mama adalah orang yang tahu banyak tentangmu. Aku tak pernah merahasiakanmu kepada mamaku, karena aku percaya kamu memang orang yang layak untuk kucintai. Apapun yang kita rasa, selalu aku ceritakan kepada mamaku. Bahkan, tak jarang mama mengingatkan aku untuk berpikir ulang. Namun aku sudah yakin, aku percaya bahwa kamu memang lelaki yang pantas untuk aku cintai. Mamaku pun akhirnya hanya bisa mendukung apa yang aku inginkan.
Dia memang mama terbaik yang aku punya. Perempuan yang membuat aku merasa beruntung memilikinya. Dia tak hanya mencoba mengerti, dia selalu menemani. Sesaat setelah kamu membuka rahasiamu, mamalah tempatku mengadu. Aku menangis terisak-isak kepada mama. Dia hanya memelukku, meyakinkan bahwa sakit hati hanya sementara. Namun, jujur saja, aku masih berharap kepadamu. Aku masih mencintai kamu. Namun, saat hari wisudaku, aku mulai menyadari satu hal. Kamu tak begitu cinta kepadaku. Kamu tak menepati janjimu untuk datang. Mungkin Vira benar. Kamu bukan lelaki yang ingin memperjuangkanku untuk mendampingimu. Padahal, aku sudah berjuang untuk menyelesaikan semua kewajibanku. Dan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk rencana-rencana yang pernah kita susun. Dengan ketidakdatanganmu ke wisudaku, aku mulai putus asa. Aku semakin tak bisa menahan rasa sakit di dadaku. Aku butuh waktu menenangkan diri. Aku butuh tempat untuk bersembunyi. Aku pikir dengan melarikan diri, aku bisa menjadi lebih baik. Aku memilih pergi ke Aceh. Awalnya mama sempat khawatir. Tetapi aku meyakinkan dia bahwa aku hanya ingin menenangkan diri. Aku hanya butuh waktu, Ma. Ucapku berusaha tersenyum. Jangan lari dari kenyataan, nak. Sesakit apapun cinta, kamu harus menghadapinya. Karena berlari tak akan menyembuhkan apapun. Kamu membawa dia di dadamu. Kamu membawa dia bersama perasaanmu. Kemanapun tubuhmu pergi, perasaanmu tetap akan mengikuti. Mama memelukku. Ia mencoba menguatkan aku. Aku tahu, Mama bisa merasakan apa yang aku rasa. Mama bisa merasakan bagaimana sakitnya dikhianati oleh lelaki. Beberapa hari setelah wisudaku, aku sampai di Aceh. Nenekku sempat kaget. Kenapa aku langsung ke Aceh setelah wisuda? Aku juga melihat nenek khawatir saat aku sampai di rumahnya di Kaju. Namun, dia menemaniku masuk ke rumah. 2 orang anak tanteku membantu membawakan tas bawaanku. Aku agak banyak membawa barang, karena kali ini aku ingin lebih lama dari liburan biasanya. Wulan baik-baik saja kan? Nenek sepertinya agak hati-hati menanyakan hal itu. Iya, Nek, aku baik-baik aja kok. Jawabku tersenyum. Mama gak ikut ke sini? Enggak, Nek. Aku sendirian ke sini. Pengen liburan. Mumet abis ngerjain tugas akhir. Untunglah nenekku tak banyak tanya lagi. Kamu tahu, Boy? Selama di Aceh aku hampir setiap senja datang ke Lampung. Berharap kamu benar-benar ada di sana. Memelukku di bawah senja-senja yang manja. Seperti yang aku bayangkan sebelum-sebelumnya. Namun aku sadar, aku datang ke Lampung hanya untuk menenangkan diri. Meyakinkan hatiku bahwa kamu memang bukan milikku lagi. Senja-senja di Lampung kali ini terasa berbeda dari senja-senja sebelumnya. Rasanya melelahkan. Ingatan tentang impian yang pernah kutanam kini seakan tandus dan meranting, menusuk-nusuk di dadaku. Aku masih memikirkanmu, Boy. Meski mungkin saja kamu sudah tak memikirkan aku lagi. Hingga suatu malam Vira mengabariku. Ia menceritakan apa yang ingin kamu lakukan. Jujur, aku senang mendengarmu mencariku. Namun aku berusaha untuk tidak berharap lebih. Aku tahu, berharap lebih itu menyakitkan. Menanam harapan kepada seseorang yang tidak memperjuangkan kita sepenuh hati hanya akan membuat kita merasakan patah hati. Seperti yang pernah kurasakan kepadamu, kepada lelaki sebelum kamu. Karena itu, aku hanya berusaha tenang saat Vira menceritakan perihal kamu. Aku tahu kapan kamu berangkat ke Aceh. Aku sengaja tak keluar rumah agar kamu tidak menemukanku. Sakit hati ini harus kubawa sembunyi. Aku tak ingin kamu melihatku sebagai perempuan yang lemah. Sehancur ini karena mencintaimu. Sehancur ini karena kamu buat patah hati. Aku tak ingin, Boy. Namun, perasaan ini tak dapat kutolak. Aku masih merindukanmu. Aku masih sayang sama kamu. Aku merindukan berbicara lama-lama denganmu.
Aku merindukan puisi-puisi yang kamu tulis. Aku merindukan apapun tentang kamu. Senja itu, aku memutuskan untuk datang ke Lampung. Aku tak tahu apakah kamu memang sedang berada di sana atau sedang berada di tempat lain mencariku. Yang aku tahu, kamu sedang di Aceh. Seperti pesan singkatmu. Aku mengikuti kata hatiku saja. Aku sampai di Lampung, kulihat orang-orang bahagia dengan pasangannya masing-masing. Ada juga yang menikmati senja dengan keluarganya. Langit mulai tampak mendung. Pelan-pelan mengubah warnanya menjadi seperti terbakar. Namun, aku suka langit senja di Lampung. Entahlah, meski senja itu menyakitkan, aku tetap bisa menikmati rasa sakit yang dia hadirkan. Aku terus berjalan menyisir pantai, menginjak pasir putih. Aku berusaha menghadirkan senyum di bibirku, mencoba membuat suasana hatiku menjadi lebih baik lagi. Aku hanya ingin menikmati senja kali ini. Namun, perasaanku mengatakan kamu ada di sekitarku. Dan aku tak juga melihat lelaki yang mirip denganmu. Meski belum pernah bertemu, aku sudah mengenali wajahmu. Dan ternyata hati tak pernah bohong. Mataku tertuju kepada sosok lelaki yang aku kenali wajahnya. Meski aku belum pernah bertemu dengannya. Aku berusaha menahan degup di dadaku agar dia tak meledak. Namun, rinduku semakin memuncak. Tak dapat kutahan air mataku waktu itu. Aku mendekat kepadamu, meyakinkan diri bahwa kamu menemukanku. Lalu, kamu minta maaf atas kesalahan yang telah kamu perbuat. Aku hanya berusaha menenangkan sesak yang menyempitkan dadaku. Bagaimana mungkin aku tak bisa memaafkanmu, sementara hatiku hanya menyebut namamu. Aku membatin saat kamu meminta maaf kepadaku. Sungguh, aku tak ingin kita bicara apa-apa lagi. Aku hanya ingin kamu memelukku, meyakinkan aku lagi bahwa aku hanya perempuan yang ada di hatimu. Hari itu, aku menyadari bahwa tak ada cinta yang benar-benar sempurna. Namun, cinta yang selalu mencoba kembali menyempurnakan setelah hati terluka itu benar-benar ada. Aku bisa melihat di matamu, hanya ada aku. Hanya ingin aku. Terima kasih telah mencariku. Terima kasih telah menemukanku. Terima kasih telah mencintaiku lagi. Terima kasih telah memilihku untuk hidup mendampingimu. Aku tahu, aku pun tak sempurna. Aku hanya ingin kembali merajut kebahagiaan-kebahagiaan kecil di dada kita. Meski aku tahu, luka akan selalu ada di sepanjang hubungan kita. Akan selalu ada risiko sakit hati. Tetapi, aku percaya, kamu lelaki yang pantas aku percaya lagi. Padamu, hati ini kuserahkan lagi. Pada hatiku kutempatkan hatimu lagi. Kita lupakan lukanya pelan-pelan. Kita kuatkan hati untuk tetap bertahan, apapun yang terjadi.